Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Kita jumpa lagi dengan cerita Alkitab. Sebelum kita mulai ceritanya, kita berdoa dulu. Terima kasih Tuhan, Kau menyertai kami hingga pada saat ini. Berikan kami kesehatan, kekuatan, dan juga berikan kami pikiran yang terang dalam mendengarkan firman-Mu. Kami siapkan hati dan pikiran kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, siapkan Alkitabnya. Kita buka 1 Yohanes 4 ayat 7 dan 8. Demikian bunyinya. Allah adalah kasih. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi, lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Sebab Allah adalah kasih. Adik-adik, seminggu, 2 minggu yang lalu, ada Inang bilang tertulis di mana cerita 2 minggu yang lalu, ada 5 orang kalau tidak salah. Tapi kalau mungkin Inang salah, diingatkan lagi ya nak. Yang menjawab pertanyaan Inang, tertulis di mana firman-Nya, ada yang mengirim ke Inang, dan apa itu pangan, sandang, dan papan juga ada dikirim. Kemudian bagaimana penyertaan Tuhan di dalam hidupnya. Itu artinya bahwa kamu mendengarkan dan mengikuti ceritanya, ya kan? Nah, terima kasih. Nanti kita akan buat lagi hal yang bagaimana yang akan kita lakukan untuk minggu ini, ya. Ya, Allah adalah kasih. Siapa yang ingin dikasihi? Inang juga ingin dikasihi. Siapa banyak temannya, punya teman banyak? Banyak kan? Di sekolah, di lingkungan, di rumah, di mana saja banyak teman. Temannya itu ada yang menyakitkan enggak? Ada. Ada yang mengasihi orang baik? Ada. Ada menjadi teman kita curah-curahan hati, cerita-cerita? Ada. Ada teman untuk shopping? Ada. Ada teman untuk belajar? Ada. Ada teman untuk melakukan hal yang baik? Ada. Semua ada. Nah, kenapa kita begitu? Karena kita tidak bisa sendiri kan. Harus ada orang lain bersama kita, lalu kita saling mengasihi. Maka seringkali dikatakan, tak kenal maka tak sayang. Dikenal maka sayang. Ya. Nah, kenapa ada orang yang suka bermusuh ya? Padahal bukan saling menyayangi, kita disuruh oleh Tuhan, tapi masih ada orang yang bermusuh. Ada orang yang bermusuh. Ada. Sampai berbulan-bulan mau bermusuh. Berminggu-minggu. Mungkin abang adiknya 2 jam tidak cakapan karena sesuatu hal mungkin, atau game, atau sesuatu hal lah, ya, bisa nggak cakapan. Itu bagus enggak? Enggak bagus. Yang bagus bagaimana? Cepat cakapan dan cepat baikan. Itu namanya berdamai. Nah, kenapa tidak mau berdamai? Kenapa bisa sampai berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan? Kenapa bisa sampai seperti itu? Karena apa? Dibilangnya, ngapain aku berdamai sama itu? Udah aku kenal pun dia, katanya. Dikenalnya hanya dari kulit, tapi tidak dikenalnya bagaimana hati terdalamnya. Ya, orang yang mengenal Tuhan, dia akan mengasihi. Dia akan ada sayang dan kasih di dalam hidupnya. Nah, adik-adik, firman Tuhan minggu ini memberitahu kita bahwa tidak salah ungkapan itu, tak kenal maka tak sayang. Tapi yang salah, kadang-kadang kita melakukannya di dalam hidup kita. Maka kalau kita buat lagi, tak kenal Tuhan Allah, maka tak sayang. Tahu, tidak dikenal Tuhan Allah, maka tidak sayang. Kenapa dikatakan begitu? Kasih Allah, ya, kasih Allah itu yang menyempurnakan kasih kita. Kasih kita disempurnakan oleh kasih Tuhan. Kasih Tuhan
yang mengorbankan dirinya supaya kita juga memiliki kasih. Tahu nggak? Allah sudah berkorban lewat anaknya Yesus Kristus. Itu pertanda kasih. Pengorbanan itu perlu di dalamnya ada kasih. Pengorbanan, kalau kita berkorban, itu pertanda ada kasih. Kita korban waktu, di dalamnya ada kasih. Kita korban memberi, di dalamnya ada kasih. Kita korban dalam dana, itu ada kasih. Kita korban dalam memberi pikiran, itu juga ada kasih. Ya, itu pertanda ada kasih. Orang yang mengasihi itu di dalamnya ada pengorbanan. Tapi orang yang tidak mengasihi itu tidak mau tahu. Karena itu dia tidak mau berkorban. Nah, itu yang dilakukan oleh Tuhan kepada kita. Dikorbankan anaknya supaya kita memperoleh anugerah, di dalamnya ada kasih. Kita juga perlu begitu. Itu yang mau dikatakan. Nah, adik-adik, kalau kita masih suka membuat adik kita menangis, kalau kita masih suka membuat atau melawan abang kita, melawan kakak kita, apakah itu sudah mengenal Tuhan? Kalau anak masih suka tidak mengerjakan PR yang diberikan oleh guru, apalagi sistem sekarang kan daring, ada PR dari sekolah, bahkan Zoom, bahkan online, semuanya. Nah, kalau kita tidak mengerjakan tugas, tidak mendengarkan nasihat mamanya, kalau kita menolak tugas yang diberikan oleh orang tua, nah, apakah itu tidak mengenal kasih Tuhan Allah? Bagaimana pendapat? Bagaimana pendapatmu kalau dikatakan begitu? Tidak mengerjakan PR, melawan kakaknya, melawan abangnya, tidak mendengarkan nasihat orang tuanya, dan mengabaikan segala kebaikan. Apakah itu ada dia di dalam kasih Allah? Ada. Itu tidak ada dalam kasih, di dalam hatinya tidak memiliki kasih, karena semua ditolaknya. Kenapa? Yang diberikan oleh ibu guru atau bapak guru itu adalah hal yang baik. Yang dinasihatkan oleh orang tua adalah hal yang baik. Yang mungkin dilakukan atau yang diperbuat oleh abang kakaknya itu mungkin adalah yang baik. Tapi semuanya ditolak. Itu di dalamnya tidak ada kasih Allah. Nah, jadi bagaimana tanda kita mengenal Tuhan? Tanda orang yang mengenal Tuhan adalah dia mengasihi orang-orang di sekitarnya. Mengasihi orang-orang di sekitarnya. Mengasihi dirinya, mengasihi kedua orang tuanya, mengasihi adiknya, mengasihi kakaknya, mengasihi abangnya. Kalau dia di sekolah dikasihi teman-temannya, kalau dia bermain bersama dikasihi teman-temannya. Nah, kalau demikian, bagaimana menurutmu hidupmu supaya kau penuh dengan sukacita? Di dalamnya ada kasih. Karena itu dikatakan dalam nats ini, ya, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Sebab Allah adalah kasih. Ya, yang mengenal Allah, dia akan melakukan hal yang baik. Sebab Allah adalah kasih. Orang yang mau melakukan kasih, di dalamnya tinggal Allah bersamanya. Maka dia melakukan hal yang baik. Nah, itulah adik-adik. Kalau kita mau hidup bersukacita, hidup di dalam kasih, maka kita sudah pasti mengenal Tuhan. Lakukanlah yang baik. Nah, menjadi PR-nya, pertanyaan Ina, ya. Tertulis di mana nats kita pada minggu ini? Tertulis di mana nats kita pada minggu ini? Dan yang kedua, ya. Coba dulu gambar tanda kasihmu kepada orang tuamu. Nanti tunjukkan gambarnya sama Inang. Lewat WA ya. Lewat WA ya. Tertulis di mana nats kita pada hari ini. Dan coba dulu gambar apa tanda kasihmu kepada orang tuamu. Ingat. Oke? Supaya kita lebih memahaminya. Ya. Ingat. Kirim ke WA Inang. WA Inang ada di Warta.
Lalu Inang akan catat nanti siapa-siapa saja yang sudah selalu mengerjakan PR sekolah minggunya. Kalau sudah normal, Inang akan panggil dia dan berikan hadiah. Amin, amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu mengingatkan kami supaya kami hidup dalam kasih, karena kami tahu Allah adalah kasih dan Allah adalah tinggal bersama kami. Pengorbanan yang Tuhan berikan pertanda kasih-Mu kepada kami. Terima kasih Bapak yang baik. Berkati kami, berkati anak sekolah minggu, jauhkan kami dari virus corona ini, dan semoga cepat berlalu supaya kami dapat beribadah dan sekolah. Naungan-Mu tetap menyertai kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu. Sampai jumpa dengan cerita yang berbeda lagi. Ingat tugasnya ya nak. Semoga Tuhan memberkati kita. Shalom.